Halo sahabat, dalam proses pembuatan lapangan untuk pondasi sluf gantung atau pondasi tanpa menggunakan batu kali, bentuknya seperti ini sahabat pada saat hari ini untuk pekerjaan. Ini adalah boplang ketemu awal dan ketemu akhir. Artinya, di saat membuat boplang, ini adalah titik awal dan akan diboplang secara keliling dan akhirnya akan ketemu lagi pada titik awal kembali. Sebagai titik asnya di sini, mencari titik as dan awal boplang adalah di boplang ini segaris lurus, maka dibuat yaitu denah untuk lapangan dan titik as untuk terkaitan antara dari kolom satu ke kolom lainnya secara satu per satu secara keterkaitan, maka diukur asnya sebagai nilai tengahnya. Dan sekaligus nilai as ini adalah daripada untuk menentukan kelebaran dari lebar lapangan untuk letak besi sluf yang di sini sudah menjadi ukuran yaitu 40 cm kelebaran lapangan untuk meletakkan besi slufnya sebagai pondasi sluf gantung. Yang nantinya dibuat lapangan dengan menggunakan bata merah seperti ini dengan kelebaran 40 cm karena dimensi sluf gantung masih mentah, masih kerangka besi seperti ini dengan ukuran kerangka sluf gantungnya yaitu dengan kelebaran 40 cm untuk lapangan ini dibuat. Jadi kerangka besi untuk sluf gantung yaitu 12 kali 25. Jadi lebarnya ini ada 12 cm dan panjang ke bawah adalah 25 cm. Nanti apabila jadi balok yang dengan selimutnya sesudah dicor, yaitu dengan hasilnya yaitu 20 kali 30, maka kelebaran daripada lapangan untuk meletakkan besi sluf gantung ini dibuat ada sisa ruang, yaitu sisi kiri 5 cm dan sisi kanan 5 cm, maka kelebarannya yaitu 40 cm. Sahabat, dalam pembuatan denah rumah yaitu 6 kali 12 menggunakan sluf gantung ini, besi ini adalah menggunakan besi D10 yaitu dalam dimensi 6D10, sedangkan untuk ring adalah D8 200 D8 150 dengan ukuran 12 kali 25 untuk ringnya. Nanti dimensi balok yang sudah jadi yaitu 20 kali 30. Cukup lumayan tinggi dari balok sluf gantung ini, cukup besar dan termasuk adalah balok yang kecil. Maka dalam pembuatan denah rumah 6 kali 12 ini sudah terpasang dari cakar ayam mulai dari titik seawal dari boplang hingga saat ini saya menyorot video. Maka seperti ini terlihat cakar ayam sudah keliling. Maka kerataan, kelurusan, kedataran daripada damparan atau alas sluf ini adalah menentukan daripada siku lurusnya atau tidaknya besi sluf apabila dipasang nantinya. Saya ulangi sahabat, yang nantinya apabila sudah jadi dan akan melakukan pemasangan atau begisting, tentunya akan terlihat lurus siku. Dan siku pondasi ini sudah melalui proses yaitu secara Pitagoras, yaitu sudut Pitagoras 60 kali 80 adalah sama dengan 100 cm. Sudah dilakukan. Jadi kelurusan dan kesikuan sudah dilakukan. Di sini hanya pada saat awal boplang yaitu menggunakan bilah bambu sebagai alat ukur untuk menentukan titik daripada cakar ayam, titik pondasinya. Masa sahabat, jadi dalam proses pembuatan untuk lapangan memang demikian, cukup ada perhitungan dan ada sedikit ketelitian dalam hal untuk pemasangan daripada damparan atau cara siku lapangan agar lurus dan tidak miring. Karena dari awal boplang inilah
rumah akan terbentuk dengan siku secara sudut, secara rumus Pitagoras. Oke sahabat, inilah proses untuk membuat lapangan dengan bata merah. Pembuatan lapangan ini juga tidak perlu juga, boleh juga menggunakan bata merah dan tidak menggunakan bata merah pun juga bisa. Yaitu hanya PC saja, aliasnya pasir dan semen juga cukup untuk diratakan. Yang terpenting lurus. Apabila owner menghendaki dari menggunakan bata merah, oke boleh juga, tetapi menambah ketinggian daripada slope itu sendiri. Maka apabila menggunakan PC saja, pasir dan semen, cukup sebetulnya di sini sahabat, bisa. Jadi yang terpenting untuk meletakkan daripada slope gantung itu rata dan lurus ke dataran daripada alas tempat besi untuk diletakkan. Tidak perlu menggunakan bata merah, juga tidak apa-apa. Cukup dengan PC yang sudah ada pada video yang lalu sudah saya sampaikan, yaitu cara untuk membuat damparan atau alas untuk besi slope gantung juga hanya menggunakan semen dan pasir tanpa menggunakan bata merah. Di sini juga boleh menggunakan bata merah, juga bisa hanya pasir dan semen saja juga sudah cukup sebagai alasnya. Yang terpenting datar. Dan dari banyak pertanyaan dari sahabat kita, apakah bisa tidak diberi alas atau alas kerja? Itu memang kalau menurut teknik sipil, orang-orang dalam kerjaan dunia konstruksi memang menggunakan alas seperti ini. Ini juga sebagai alasnya, karena apa? Dalam konstruksi adalah ini unstamping, kalau bahasa teknik sipil adalah unstamping, berarti menggunakan alas dasar atau damparan sebagai letak daripada besi konstruksi. Karena apa? Karena besi itu sebetulnya jangan istilahnya itu berhubungan langsung dengan benda yang ada di atasnya. Karena gaya momen adalah yang menentukan besi ada yang di bawahnya. Maka seharusnya diberi alas kerja atau setidaknya hanya pasir mentah hanya yang disiramkan. Kalau di sini adalah dibuat lantainya atau damparannya di sini sebagai alas kerjanya untuk meletakkan besi slope yang dibuat untuk pondasi slope gantung. Demikian sahabat. Jadi di sini cara kerjanya adalah memberikan alas untuk besi slope-nya. Itu memang yang sudah direkomendasikan secara SNI, memang demikian. Jadi sebetulnya pada saat proses pembuatan cakar ayam pada video yang lalu, memang tidak dibuat alas kerja. Sebetulnya itu harus diberikan pasir terlebih dahulu atau unstamping. Kalau bisa boleh adukan, yaitu koral, semen, dan pasir sebagai dasarnya. Tapi sahabat, di sini dipertimbangkan karena ini adalah tanah yang bukan aslinya, yaitu pertimbangan tanah uruk tapi cadas, tapi bisa sebagai alasnya. Jadi alasnya itu menggunakan bebatuan kecil yang sudah ada di dalamnya. Karena pertimbangan tanah ini, tanah yang di bawahnya digali lebih dari 1 meter adalah sudah keluar airnya yang begitu banyak. Maka pertimbangannya banyak karena budgeting yang sudah dihitung kurang begitu. Jadi tidak perlu saya jelaskan lebih banyak karena dilihat dari sesuatu hal yang perlu dipikirkan. Karena permintaan daripada owner demikian. Jadi tidak masalah karena di sini menggunakan tanah